Sabar sedikit Bu ya, konsumsinya dulu dikeluarin. Habis. Siap Ibu, siap. Nggak apa-apa dah, sambil gayem ya, sambil dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan kagak bisa jawab ya, mulutnya ngapuk-ngapuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Ayahanda Haji Suryadi Amir. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati sahibul hajah, Bapak Haji Rahmat Widodo dan Ibu Hajjah Arafah. Saya kata tadi Bu, yang punya rumah namanya Hajjah Arafah, yang ngundang kemarin ke rumah Muzdalifah. Tinggal belum kemana, Mina boleh ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Dokteranda Hamimah Hidayatul Mufidah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Fatrahman SPDI, dan juga yang kita doakan Ananda Tazkiyah Az-Zahra, yang insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan berjuang mencari ilmu di negara Jordania. Kita doakan Bu ya, supaya Ananda Tazkiyah Az-Zahra ini Allah kasih kesehatan yang sempurna, diberikan kekuatan di dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijaga, dipelihara Allah, mulai berangkat saat belajar sampai kembali lagi ke kampung halaman. Amin ya Rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini alhamdulillah kita duduk bersama Bu ya. Tadi pas ngeliat Ananda Tazkiyah keluar Bu dari ruang dalam, salaman sama engkongnya ya, mata saya nangis ya. Karena memang ingat putri saya juga Bu, sama seusia Tazkiyah. Cuma Tazkiyah ke Jordan, anak saya ke Mesir. Anak belajar itu Bu, perjuangannya berat ya, maka butuh kita iringi doa agar langkahnya Allah berikan kemudahan. Anak saya juga Bu perempuan, sama kayak Tazkiyah. Makanya ya gini dah,
Para bapak dan ibu hadirin sekalian, saya pesan buat Ananda Tazkiyah. Pesan ini dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa, Bu? Safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Pergi, sono pergi, belajar yang jauh. Belajar yang jauh, nanti kamu akan mendapatkan gantinya dari apa yang kamu tinggalkan. Ananda Tazkiyah akan meninggalkan bapak, ibu, ya, kakek, semua saudara, tetangga. Tapi yakin Ananda Tazkiyah di luaran sana akan banyak pengganti yang lebih sayang. Saya dulu tahun 94 berangkat ke Mesir, Bu. Cuma saya nggak punya bapak, tinggalin cuma ibu. Itu pun sudah tua. Kata guru saya, Abuya Kyai Haji Nurul Anwar, sono pergi belajar, berangkat belajar yang jauh. Ntar lu di sono banyak ibu-ibu yang pada mahasiswa udah berumah tangga, Bu, ya, atau para petugas kedutaan besar yang akan sayang sama lo gitu. Ternyata pesan guru saya itu benar, Bu. Saya belajar, pas sampai di sono saya ada orang Mesir yang ngangkat saya sebagai anak angkatnya. Melebihi sayangnya dari orang tua. Kadang saya kuliah, rumah kotor, perabot rumah tangga kotor, pulang bersih, dicuciin sama ibu angkat saya. Sampai sekarang saya kalau ke Mesir suka mampir. Maka pesan guru saya, safir tajin iwadan, pokoknya Tazkiyah belajar sono yang jauh. Kalau orang belajar yang jauh, Bu, Tazkiyah nih, satu, semangatnya luar biasa. Malu didoain orang sekampung, ditangisin air mata kalau pulang tidak sukses. Maka pesan ke Nur Ali, Bu, ya Halik ya Malik, Tazkiyah kalau sudah berangkat pantang jangan sampai nggak sukses. Pantangan. Kata beliau ke Nur Ali apa? Kalau lu pulang nggak sukses, lebih baik lu mati di sana aja. Mati di tanah rantau. Ngapain belajar jauh-jauh, tahunan pulang enggak apa? Enggak sukses. Itu pesannya tuh. Ya Halik ya Malik, berangkat. Pulang harus sukses. Apalagi tadi, Bu, ya. Sedikit lagi, Bu, menjadi hafizah Al-Quran, Masya Allah, Bu. Kalau kita punya anak, Bu, sudah hafal Quran, itu celengan besar buat orang tuanya. Nanti orang tuanya akan dimakaikan mahkota, diberikan baju yang paling bagus dari anak yang hafal Al-Quran. Ya, kita kudu iri, Bu, sama Tazkiyah. Sudah hafal Al-Quran. Dia yang nanti akan nyelamatin dirinya, nyelamatin keluarganya, nyelamatin engkongnya, nyelamatin neneknya, nyelamatin orang tuanya. Pesan saya Tazkiyah, nanti di sana banyak
ulama-ulama besar, ambil sanadnya. Mau sanad qiraah boleh, mau sanad hafalannya, hafalan Qur'annya boleh. Jadi punya mata rantai, Bu, sampai kepada Rasulullah. Nah, ini yang mahal. Yang kedua, tazkiyah ya. Orang belajar itu di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, niatnya harus benar. Jangan sampai melenceng. Gara-gara salah niat, nggak akan dapat apa yang dia cari. Apa niatnya? Ridha Allah. Satu, tazkiyah, cari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kita cari akan Allah kasih. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kita cari Allah kasih manfaat. Kalau Allah ridha, apa yang kita cari semuanya Allah yang melindungi. Apalagi tazkiyah, Bu, tetangga dengan Israel. Saya pernah nginep, Bu, di Jordan. Samping Jordan Laut Mati, nyebrang Laut Mati Palestina. Jadi dari sini ke Cakung tuh, Bu, Palestina sama Jordan, tinggal nyebrang Laut Mati nyampe ke Palestina. Oh, enaknya gitu tuh tazkiyah, di jalan-jalan ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa. Orang ke Mekah, Bu, ke Madinah biasa. Yang jarang itu ke Aqsa. Makanya pesan Nabi, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Boleh orang dipaksa-paksa, Bu, berangkat ke Masjidil Haram, masjid yang paling mulia. Berangkat ke Masjid Nabawi, masjid yang paling mulia. Berangkat ke Masjidil Aqsa, masjid yang paling mulia. Nanti kalau tazkiyah datang ke Palestina, Bu, ketemu para nabi. Pengen ketemu makamnya Nabi Musa, ada di Palestina. Pengen ketemu makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada di Palestina. Pengen ketemu makamnya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, ada di Palestina. Istrinya di Palestina. Jadi para nabi, Bu, kuburan di Palestina. Sekali datang berziarah macam-macam nabi. Apalagi Jordania, Bu. Ibu kan sering dengar ya, ada istilah ashabul apa? Kahfi. Nanti ke sono bisa tuh ziarah ke goanya Ashabul Kahfi. Ada Nabi Su'aib di Jordania. Jadi negara Ardul Anbiya. Makanya tazkiyah niatnya ridha Allah. Cari ridha Allah. Pengen dapat ridha Allah, jangan lupa tuh pintunya ridha Allah fi ridhal walidain. Punya dua orang tua yang masih muda, masih seger, masih kuat membiayai, ayo berangkat belajar. Kalau perlu tazkiyah pulang jadi doktor. Bukan hanya LC, bukan hanya MA, doktor. Gak apa-apa di Jordania. Ya. Insya Allah, Bu, ya. Maka tazkiyah jangan pernah bosan-bosan. Kalau nanti mau susah-susah lagi kesulitan, kirim aja WA. Ayah, Mama, doain. Ya. Kenapa, Bu? Doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah. Kita sama orang tua, Bu, angkat tangan aja. Terutama malam hari, anak yang satu sekolah di sini, anak yang satu sekolah di sini, anak yang satu sekolah sini. Sebut namanya satu-satu. Doa minta sama Allah, ya Allah berikan kemudahan anak-anak saya dalam belajar. Berikan ilmu yang manfaat, jaga, pelihara, kumpulin anak-anak saya Allah bersama orang-orang yang soleh. Jadi orang tua berdoa, karena doanya tidak pernah ditolak Allah. Bu, ya, jangan lupa tuh tazkiyah. Dulu mas saya, Bu, ya tahun 94, kagak ada WA, kagak ada telepon.
Jadi kalau mau ujian 1 bulan sebelumnya nulis surat, biar surat saya itu sampai ke tangan emak saya pas ujian. Mending kalau bisa baca, Bu. Surat nyampe dibaca nama apa? Sama anaknya. Suratnya belum selesai baca, emaknya udah nangis baik, Bu ya. Habis berangkat udah katong kabar beritanya, Bu. Sekarang baru nyampe udah video call. Ya Bu ya, Kak, dulu mah ya susah dah. Makanya saya pesan tazkiyah, cari ridho Allah. Yang kedua, niatnya ad-darul akhirah. Nyari ilmu untuk bekal pulang ke akhirat. Bukan pengen disebut doktor, tazkiyah, bukan. Bukan pengen disanjung orang, bukan pengen followersnya banyak, bukan. Pokoknya belajar, ilmunya dapat, niatin untuk bekal di akhirat. Apalagi sudah punya hafalan Quran, Bu ya. Kalau kata orang Jumalang, Jon-jon. Kenal Jon-jon, Bu? Bu, kenal Jon-jon? Itu yang ada kumisnya. Jojon tuh ya. Nah, Jon-jon itu tenang. Ya kan, Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Ya insya Allah kali itu mah udah niatnya ke sono. Yang ketiga, ananda tazkiyah ya. Niatin untuk izalatul jahli, biar pinter. Sekolah jauh-jauh biar pinter. Orang kalau pinter, Bu, kagak gampang dibodohin orang. Kan banyak orang, Bu, nih kalau umrah, kalau haji, duit 1 real, 5 real, 10 nggak kenal tuh. Kalau belanja dikeluarin semua. Ini tuan, pilih yang mana tuan nih, begitu Bu ya. Tuh, orang kita begitu, saking apa tuh? Saking kagak bisa. Uang real 1, 5, 10 sama 20. Jadi orang belajar itu niatnya biar pinter. Jangan sampai bodoh, jangan. Orang bodoh nggak enak, Bu. Ya. Maka orang yang berilmu, orang yang pinter, dialah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya. Anda tazkiyah niatin apa? Ihya'uddin. Pulang dari Jordan, harus menghidupkan agama. Agama kita, agama Islam. Bagaimana Islam itu tetap jaya, Islam tetap dicintai oleh orang Indonesia, Islam tetap hidup di kampung kita. Nih, tazkiyah, pulang, hidupin tuh benderanya Islam. Ya, jangan sampai pulang jadi doktor malah jadi musuh apa? Islam. Jangan sampai, nauzubillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bu ya, hari ini kita doain. Kenapa ibu bapak hadirin sekalian? Orang pergi haji, orang pergi umroh, orang pergi belajar diratibin, Bu. Didoain. Ini tazkiyah pengaruhnya besar. Kata Nabi apa? Laisa syai'un akrama ilallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya besar kecuali doa. Makanya hari ini kita iringi dengan doa. Biar perjalanannya lancar, Bu ya. Ibadahnya juga lancar. Ya, ilmunya manfaat. Nih, tazkiyah. Pesan guru saya tadi pertama itu ya. Belajar yang jauh. Pesan yang kedua, namanya orang jauh, Bu ya. Orang belajar kadang semangat, Bu, kadang down. Bosan. Mak, bosan, Mak. Pulang, Mak ya, pulang. Udah 2 tahun, bosan, Bu ya. Down. Biasa itu, Bu. Apalagi ngadepin mata kuliah berat. Karena tulisan Arab semua, Bu. Nggak kayak di kampung kita. Ngapal 1 kitab, paling bertahun-tahun, Bu ya. Ini 1 semester, 1 kitab, Bu. Habis semua diapalin, masuk ke sini, keluar 5 soal. Mana yang keluar kita nggak tahu. Pesan guru saya apa dulu waktu berangkat? Kalau lu nanti di sana susah duitnya, susah belajarnya, susah hafalnya, susah ingetnya, ya. Kata guru saya, Pak, gelar sejadah. Gelar sejadah, sholat hajat, minta sama Allah. Tazkiyah, curhatnya sama Allah. Manusia mak curhat sama ibu, curhat sama bapak. Orang jauh nggak bisa bantuin, Bu ya. Paling gue pengen doain doang gitu ya. Tapi kalau curhatnya sama Allah, Allah yang nurunkan untuk membantu kita. Tuh, begitu tazkiyah. Ada masalah, ada apa? Gelar sejadah, ngadep kiblat, curhat sama Allah. Sholat hajat.
Apalagi Bu dalam kitab Ta'lim al-Ta'lim nih tazkiyah ya. Kalau belajar tazkiyah selalu dalam keadaan berwudu, Bu. Di dalam kitab Ta'lim, Bu, diceritakan ada orang dari kampung, 2 orang nih belajar, katakan sama-sama ke Jordan. Yang satu pulang lulus, sukses, bermanfaat ilmu. Yang satu lagi kagak. Padahal sama-sama satu kampus, sama-sama kitabnya, sama-sama gurunya, sama-sama ilmunya, Bu. Tapi ketika pulang dari tanah rantau, Bu, ternyata yang lulus atau yang sukses, yang ilmunya manfaat cuma satu. Ketika dicari, diteliti, apa kekurangannya, Bu? Yang ilmunya manfaat, setiap belajar berwudu. Setiap belajarnya ngadep kiblat. Tuh, tazkiyah ya. Biasa kalau belajar, wudu, batal, wudu lagi. Ngadep kiblat. Kalau pengen ilmunya apa tuh? Manfaat, Bu ya. Ternyata benar Ibu sekalian. Ada satu yang mengatakan begini, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al-wudu'u nurun. Wudu itu cahaya. Fayazdadul ilmi binuril wudu. Begitu, Bu. Maka ilmu itu akan bertambah dengan cahaya apa? Wudu. Jadi kalau tazkiyah ilmunya pengen ngelekek, nyangket, Bu ya, maka berwudu. Sama kayak ibu-ibu nih kalau lagi ngaji taklim. Yang ngajar punya wudu, yang diajarin punya. Jadi ilmu tuh serep aja, Bu, masuk. Ini kan kadang-kadang taklim, Bu ya, masuk kuping kanan. Tadi pas ditanya, Nek, tadi ustazah itu guar-guar di speaker ngajarin apa? Lah, ya Nenek, gitu. Pulang kagak tahu deh, Bu ya. Ya, biar nyangket, belajarnya punya wudu. Nih, tazkiyah ya. Saya menyambungin doang, Bu. Pesannya Ustazah Haja Alimah Idrus. Pasti tahu semua kan, Bu ya. Kata beliau apa? Benerin wudunya, benerin. Ya. Kalau wudu, Bu, bener. Jangan wudu kayak cabung cebok. Ini di sini masih pada kering. Begitu, Bu ya. Rapi, pelipisnya kena wudu sampai ke jenggot, sampai ke janggut. Ini tangan juga digulung. Jangan berwudu, keran diputer doang. Begitu, giran kaki diputer doang. Ada begitu wudu, Bu. Ya. Itu glajis betul. Ya, tebang ngusap doang kagak mau. Ngusap wudu, Bu, itu pahala. Karena orang berwudu itu diusap, udah mendapatkan sunnah Nabi. Maka kata Ustazah Halimah apa? Benerin wudu. Kalau wudunya bener, pasti salatnya bener. Kalau salatnya bener, pasti amal-amal yang lain ikut apa? Bener. Kalau amal-amal yang lain udah bener, Bu, pasti orang itu hidupnya bener. Ya hidupnya kagak bener, sama tetangga sono marah, tangga sini marah, depan marah, belakang marah, merengut, Bu ya. Lihat wudunya, Bu. Karena wudu itu cahaya, Bu, nur. Dia akan memberikan cahaya. Coba kalau kita ngusap muka kita, mata kita dikasih cahaya karena diusap. Mulut kita dikasih cahaya, telinga kita dikasih cahaya, tangan kita dikasih cahaya, pala kita dikasih cahaya, kaki kita dikasih apa? Cahaya. Makanya kalau pengen gampang, amalan ringan, Bu, wudu tuh. Ya, Bu ya. Nabi pernah ditanya begini, Nabi, Bu. Nanti kan kita, Bu, mati dulu ya. Mati terus masuk ke lubang kubur. Nggak tahu tuh sampai kapan tuh. Kalau kuburannya nikmatnya, jonjon kita tenang, enak menikmati ya. Nah, tapi kalau kuburannya lubang neraka, lah panas banget, Bu ya. Nunggu sampai hari kiamat manusia dibangkitkan, dimasukin ke dalam padang mahsyar. Itu belum diadili, Bu, belum. Masih di padang mahsyar. Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, ini umat manusia dari pertama diciptakan sampai manusia terakhir, Bu, dikumpulkan dalam satu padang mahsyar." Nabi ditanya, "Rasulullah, kamu bagaimana cara mengenali umatmu ada dalam padang mahsyar?" Kata Nabi apa? Kalau di situ kumpul jutaan kuda hitam, Bu, kuda hitam.
Dan di tengah-tengah kuda hitam ada kuda putih. Yang putih itu umat saya. Putih dengan apa, Bu? Gurran muhajjalin, dengan sinarnya air apa? Wudu. Ya, Bu ya. Kira-kira sering wudu nggak, Bu? Kalau mau tidur sama laki, wudu dulu apa kagak? Boro-boro, lupa lagi, Bu ya. Ya. Jadi mau belajar wudu, mau sholat juga wudu, mau ngaji juga apa? Wudu. Maka kalau benar wudunya, benar sholatnya. Benar sholatnya, benar hidupnya. Benar hidupnya, benar juga matinya. Benar matinya, maka akan ketemu nanti di akhirat bersama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, tazkiyah ya. Besok kalau belajar, selalu berwudu. Biar Allah pelihara ilmunya, biar apa tuh? Nyangket, Bu, nyangket, masuk ya, meresap, nanti pulang bisa bermanfaat, bisa diamalin ya. Kemudian yang berikutnya nih, tazkiyah ya. Ya, jangan lupa, Bu, tazkiyah perut nih sering-sering dikosongin. Kenal dikosongin, Bu? Banyak-banyak berpuasa. Orang belajar banyak puasa, Bu ya. Karena kalau banyak makan, Bu, bawaannya apa, Bu? Tuh, tidur, Bu ya. Apalagi nanti kalau di Jordan, Bu, ketemu musim panas, ketemu musim dingin. Kalau musim dingin, Bu, paling enak. Pertama, cuacanya dingin. Ya kan, kalau kita dingin kan rada kurang aus, Bu ya. Yang kedua, Bu, kalau musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Tuh. Jadi kalau musim dingin, azan subuhnya jam 6. Maghribnya jam 6. Kalau musim panas, azan subuhnya setengah 4. Maghribnya jam 8. Musim panas, udah panas, Bu ya. Nah, kalau nanti tazkiyah nih, Bu, ketemu sama musim dingin terutama, Bu ya, banyakin isi dengan puasa. Terutama apalagi nih, kalau ketemu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan apa, Bu? Ramadan. Nih dulu pakai Nur Ali, Bu. Pakai Nur Ali kalau puasa tuh 3 bulan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nanti tazkiyah kalau ketemu di musim dingin, ketemu bulan-bulan itu, puasa tuh. Ya, puasa sampai 3 bulan. Ada udah sini yang bisa puasa 3 bulan, Bu. Ya. Ibu-ibu mau boro-boro ya, Ramadan masih punya utang nggak sekarang, Bu? Ya. Jadi nanti banyakin berpuasa. Baik Senin, baik Kemis, baik Yaumul Abyad ya, Yaumul Bid, ataupun puasa bulan-bulan haram. Nah, orang belajar mah emang kudu begitu. Biar apa, Bu? Biar ilmu yang kita cari biar gampang dan bermanfaat. Ya, memang orang belajar berat cobaannya. Ingat ya, Ananda tazkiyah. Kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuh, konsep hidup gitu, Bu. Capek dulu baru seneng. Kalau besok Ananda tazkiyah, capek belajar, capek baca Quran, capek ngapalin Quran, capek ngapalin pelajaran. Emang begitu konsepnya. Kalau pengen yusra, bahagia di ujung. Ibu, saya mau tanya nih, enakan bahagia dulu apa enakan sengsara dulu? Nah, Bu ya, sengsara baru bahagia apa bahagia baru sengsara? Kata orang begini, dulu mah dia kaya betul tuh, kemana-mana ke mobil. Nah, sekarang mah minjem beras aja minjem atau tetangga, begitu ya. Itu berarti kaya dulu baru apa? Miskin, susah. Konsepnya, Ibu sekalian, semua yang payah-payah, yang susah-susah, pasti nanti akan menjumpai apa? Kenikmatan, kesuksesan. Ya, orang belajar mah biasa, Bu. Dulu saya, Bu, hampir kagak kuat, Bu. Baru nyampe ngontrak rumah yang belum pernah dipakai sama orang. Lah kan kita pakai tidur, Bu, isinya bangsat mulu, Bu ya. Sini bentol, sini bentol, sini bontal. Masya Allah, di rumah aja walaupun jelek kagak ada bangsatnya. Lah ini di Mesir, Bu, bangsat. Boleh jadi, Bu, orang di atas kontrakan saya kandang kambing, kandang bebek, kandang nila. Kan rumahnya gini, Bu. Jadi kandangnya di atas, bukan di bawah. Lah kita yang di bawah tinggal kenapa? Bangsatnya mulu. Kalau tidur bantalnya, Bu, keras. Ya Allah, saya kata gitu ya.
Kalau dingin, musim dingin Bu, kasur sama bantal kayak itu di kulkas. Coba bayangin Bu. Ya itulah proses belajar. Walaupun bentol-bentol, sakit-sakit, ya karena kita pengen bisa, maka insya Allah tahan, kuat. Ya, dulu saya Bu, lagi baru 2 tahun, kena krismon tuh, 98. Dolar dari 2.000 jadi 15.000. Ada pulang semua orang Indonesia. Kata abang saya, jangan pulang lo. Kalau lo pulang, lo kagak bisa balik lagi ntar. Begitu Bu. Alhamdulillah nggak pulang. Pulang tahun 99. Besok tazkiyah, kalau ada kesulitan, ngadunya sama siapa Bu? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu Bu. Jadi orang itu Bu, beribadah dulu kepada Allah, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, rajin belajarnya. Udah kita ibadah, iya karena sa'in baru minta. Ini kadang-kadang kita mintanya doang banyak, ibadahnya apa? Malas-malas Bu ya. Jadi di luar dari konsep. Maka besok anak tazkiyah ya, pokoknya Pak, ibadah banyakin. Nanti akan apa yang kita minta itu pasti akan Allah ijabah, Allah qabul. Apalagi orang hidup di tanah rantau Bu. Ya, di tanah rantau sudah dijamin. Musafir itu doanya mustajab. Maka anak-anak tazkiyah jangan bosan-bosan untuk berdoa. Yang terakhir Bu, pesan saya buat anak-anak tazkiyah ya. Perutnya isi yang halal. Ya, kalau pengen ilmunya apa tuh? Manfaat. Jangan boleh nyolong dimakan. Jangan boleh nyolong dipakai. Ini jilbab orang kita ambil, kita pakai. Sendal boleh nyolong pakai. Nggak manfaat ilmunya Bu. Ya. Jadi orang kalau pengen ilmunya manfaat, ibu bapaknya ngempanin anaknya, kasih yang halal. Kenapa Bu? Karena Allah hanya nerima yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik. Jadi kalau pengen ibadah kita diterima Allah Bu, maka isi perut yang apa? Halal. Kalau ada isi 1 butir cabai jengkol di perut masuk Bu, boleh nyolong, itu menyebabkan ibadah kita ditahan, nggak bisa naik. Ya, ibu-ibu juga nih yang punya anak, hati-hati kalau lagi belanja tukang sayuran. Beli tomatnya, ambilnya 2, bayarnya 1. Ya, ambil cabai 2 bungkus, bayarnya apa? 1. Dia nggak hitungin nih, kalau kita makan cabai, jangankan sampai sebungkus Bu, 1 butir bawang aja Bu, masuk ke perut kita, masuk ke perut anak, suami, ibu, maka itu yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Bu ya, dengan kita mengkonsumsi yang halal, maka ini akan membuka jalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibu sekalian, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Khusus buat Ananda Tazkiyah Az-Zahra Bu ya. Dengan Fatihah kita mohon sama Allah agar Allah lindungi. Perempuan Bu, jauh Bu ya. Saya sering banget Bu ninggalin anak tuh kalau umroh, kalau haji. Sering Bu, sering. Kan saya umroh 2 bulan sekali sama istri. Ya, berdua. Besok berangkat tanggal 16 nih. Ya, tiap 2 bulan berangkat. 2 bulan nggak pernah sedih pisah, nggak pernah Bu. Nggak pernah nangis. Ini anak mau belajar apa? Lah belum berangkat udah sedih baik Bu ya. Lain. Ya, lain. Anak saya semua saya tinggal Bu. Ya, dan semuanya adanya di pondok, nggak ada di rumah. Jadi kemarin tinggal berdua-dua doang. Berangkat kabur ke Mekah, pulang nanti 2 bulan berangkat lagi gitu Bu ya. Tapi lain Bu, kalau berangkat mau belajar jauh, kadang-kadang saya kalau udah berapa lama sama istri macam-macam telepon si anu, sehat apa kagak gitu. Jadi beda gitu Bu. Makanya butuh tazkiyah, kita doain Bu ya, biar ibu bapaknya apa? Ikhlas, orang sedang berjuang Bu ya. Anaknya juga ikhlas. Tazkiyah jangan nengok ke belakang. Kalau ngeliat bapak emak engkong nangis, biarin.
biarin ya. Itu bukti kalau kita cinta sama tazkiyah. Ya, yang penting tazkiyah, konsentrasi, belajar, cari ilmu yang banyak, biar pulang nanti bisa dibagi buat ibu-ibu semua nih. Lah 10 tahun lagi mah Bu, yang hadir di majlis taklim bukan lulusan SD lagi, rata-rata S1. Ini S berapa Bu? S doger, S teler Bu ya. Ya Bu ya. Karena itu mari sama-sama Bu kita bacain Fatihah ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf Ibu sekalian ya. Kalau tadi kebawa emosi Bu ya. Ya maklum Bu, namanya baru pertama punya anak jauh Bu ya. Mari Bu kita angkat kedua tangan, kita doakan buat anak tazkiyah. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin al akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa barik lana fi safarina wa iqamatina wa barik lana fi safariha wa iqamatiha wa barik lana fi amwalina wa arzakina wa barik lana fi ulumina wa umurina wa barik lana fi ulumiha wa umuriha wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika arrahim. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.